Wabarakatuh. Bener gak sih kalau lo punya duit berarti lo punya kuasa? Mari kita bahas melalui perspektif buku Eugenie Gronde karya Ono Balzac. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rania Dewi Yasin. Saya merupakan mahasiswi program studi Bahasa dan Sastra Prancis angkatan 2023 dari Universitas Gadjah Mada. Langsung aja kita ke pembahasannya. Eugenie Gronde karya Honoré de Balzac diterbitkan pada tahun 1833 bersama dengan 90 karya lainnya yang juga merupakan karya Honoré de Balzac dengan judul besar La Comédie Humaine atau yang bisa kita sebut sebagai kumpulan cerita pendek atau novel yang berisikan tentang kehidupan sehari-hari dari masyarakat Prancis pada saat itu. Lalu, tahu nggak sih kenapa nama keluarga Eugenie di dalam buku ini adalah Gronde? Itu karena keluarga mereka merupakan keluarga yang sangat kaya, keluarga yang besar uangnya. Namun sayang sekali mereka tidak punya hati yang juga cukup besar. Makanya disebut Gronde karena hanya grong secara fisik, secara materi, bukan secara hati dan nurani. Penasaran kan sama ceritanya? Yuk kita bahas. Jadi buku ini berkisahkan tentang seorang anak bernama Eugenie yang merupakan anak dari keluarga Gronde atau keluarga terkaya terpandang di Saumur. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya, yaitu Monsieur Gronde dan Madame Gronde. Keluarga mereka merupakan salah satu kelas bourgeois pada masyarakat Prancis. Nah, tapi di antara ayah dan ibu serta si Eugenie ini terdapat perbedaan sikap yang signifikan walaupun mereka tumbuh di lingkungan yang sama, yaitu sebagai orang bourgeois. Ayahnya atau Monsieur Gronde merupakan orang yang money oriented, orang yang sangat tamak dan rakus akan harta, bahkan ia rela menjadi orang yang kasar demi hartanya sendiri. Kalau ibunya dan Eugenie merupakan orang yang idealis dan penuh akan cinta. Mereka kayak gak peduli harta mereka sebanyak apa, yang penting mereka bisa merasa bahagia dalam hidupnya. Permasalahan bermula ketika Charles, sepupu dari Eugenie Gronde, dititipkan ke rumah keluarga Gronde. Kenapa? Alasannya karena keluarga Charles sedang tidak stabil secara finansial ataupun secara kerukunan rumah tangga. Namun, semakin lama Charles tinggal di rumah Gronde, si Eugenie-nya ini, ia merasa ia jatuh cinta dengan Charles karena semakin hari semakin lama ia mendapatkan interaksi gitu bersama Charles, kayak sering makan bareng dan lain sebagainya. Akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta. Melihat hal ini, apakah Monsieur Gronde setuju? Apalagi ia sangat memikirkan harta dan melihat kondisi keluarga Charles yang sangat, dianggapnya nih keluarga dia nih sangat-sangat tidak bisa nih, sangat kurang gitu kalau bersama anaknya. Akhirnya Monsieur Gronde memutuskan untuk mengirim Charles ke negeri India. Di sana di India, Charles diminta untuk bekerja. Terserah deh mau halal atau haram. Yang penting saat dia kembali, dia bisa menikahi Eugenie dengan harta yang dia bawa. Lalu, apakah Charles berhasil kembali ke Saumur untuk menikahi Eugenie? Tentu saja tidak. Karena ketika ingin pergi ke Saumur untuk menikahi Eugenie, di pertengahan jalan ia bertemu dengan salah satu perempuan yang juga datang dari keluarga yang terpandang. Namun ia sebenarnya tidak kaya. Tapi karena Charles juga mengincar posisi dan kayak agar dipandang masyarakat baik, akhirnya ia terpaksa menikahi perempuan ini dan mengirim surat pada Eugenie. Lalu bagaimana reaksi Eugenie ketika pertama kali membaca surat tersebut? Tentu saja ia merasa sedih dan patah hati karena ia berpikir bahwa Charles adalah love of her life atau satu-satunya cinta dalam hidupnya. Tapi mendengar kabar ini tentu saja Monsieur Gronde sangat bahagia karena ia tidak harus merelakan anaknya dengan orang yang dianggapnya kurang. Lalu setelah itu tidak lama kemudian Madame Gronde jatuh sakit dan meninggal. Semua harta atas nama Madame Gronde diturunkan ke Eugenie dengan namanya Eugenie. Tapi balik lagi ke Monsieur Gronde, karena ia merupakan orang yang rakus dan tamak. Apa yang ia lakukan? Tentu saja, mempindah tangankan semua aset Eugenie yang dari mamanya ini ke tangan dia sendiri. Tapi sayang sekali, hidupnya tidak panjang. Ia pun ikut meninggal. Setelah itu, Eugenie hidup sendiri dengan uang yang cukup sekali untuk hidupnya. Bahkan sampai kalau ia punya anak, anaknya itu nggak akan habis gitu, sampai cicit-cicitnya. Tapi
Eugene ini tetap merasa sedih, tetap merasa kayak kurang, karena yang ia butuhkan selama hidupnya itu cinta dan kasih sayang gitu. Akhirnya ia memberikan sebagian hartanya ke panti asuhan dan orang-orang yang membutuhkan. Dan saking desperate-nya Eugenie akan cinta, ia akhirnya menikahi dan meminta salah satu orang yang sering ke rumahnya untuk menikahinya. Namanya adalah Moshu Bongfong. Namun tidak lama setelah itu, Moshu Bongfong juga meninggal dunia. Eugenie sampai akhir hayatnya ia hanya berpikir kalau ia adalah pembawa kesialan atau keburukan. Jadi, balik lagi ke pertanyaan yang pertama. Apakah kalau lo punya uang, lo punya kuasa? Jawabannya iya. Memang dengan uang kita bisa berkuasa, kita bisa punya jabatan, kita bisa melakukan apapun yang ada di dunia ini. Tapi, apakah kita bahagia? Tidak. Tidak, bahagia tidak bisa dibeli melalui uang. Klise, tapi benar adanya. Buktinya adalah kehidupannya Eugenie. Selama hidupnya ia tidak pernah merasa bahagia. Karena yang ia butuhkan tuh bukan dipenuhi secara materi saja, tapi hatinya juga ingin dipenuhi gitu. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Au revoir.